Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen, yang mana kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Dela Puspita sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Yang kedua, Puja Ramaputra Aditya, yang ini presentator kedua. Yang ketiga, Nurfaliza sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir adalah Yolanda sekaligus presentator penutup dari materi yang kami paparkan tersebut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Juastra Basri, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung pengertian keputusan. Menurut Gibson 1988, keputusan merupakan mekanisme organisasi untuk melakukan upaya mencapai keadaan yang diinginkan. Jadi, keputusan adalah tanggapan organisasi atas suatu masalah. Selanjutnya masuk ke jenis keputusan berdasarkan struktur organisasi. Yang pertama ada keputusan administratif, yang mana keputusan ini diambil oleh administrator atau manajer puncak, dan keputusan ini bersifat umum dan menyeluruh, serta berfungsi sebagai landasan kebijakan dan keputusan teknik operasional organisasi. Yang kedua, keputusan eksekutif, yang mana keputusan ini diambil oleh manajer eksekutif sebagai keputusan terkait permasalahan yang lebih teknis tetapi belum merupakan keputusan operasional. Keputusan yang diambil oleh manajer operasional dalam rangka pelaksanaan gagasan, arahan, dan kebijakan manajer di atasnya disesuaikan dengan sistem koordinasi yang dikembangkan manajer eksekutif. Selanjutnya mengenai metode pengambilan keputusan. Yang pertama, metode rasional. Proses pengambilan keputusan yang lebih menekankan pada pengujian alternatif tindakan berdasarkan fakta atau informasi yang jelas, bukan hanya sekedar berdasarkan dugaan subjektif dan dorongan emosional. 2. Metode tawar-menawar. Penyelesaian konflik melalui negosiasi. 3. Metode agregatif. Metode ini dengan menggunakan konsultasi dan tim-tim staf yang bekerja keras dalam memutuskan kebijakan politik. 4. Metode keranjang sampah. Metode ini lebih banyak menampilkan karakter-karakter dalam pengambilan keputusan pada isu yang bermacam-macam dari peserta pengambilan keputusan dan masalah yang timbul saat ini. SIM dan pengambilan keputusan, yaitu fokus kepada SIM dan decision making. Yang pertama, keputusan terprogram. Yang kedua, keputusan semi terprogram. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram. 1. Keputusan terprogram. Keputusan yang sifatnya berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. 2. Keputusan semi terprogram. Keputusan yang sifatnya sebagian besar diprogram sehingga masih memerlukan pertimbangan. Keputusan ini biasanya membutuhkan analisis dan perhitungan terperinci karena sifatnya rumit. Keputusan ini banyak dilakukan manajemen tingkat menengah. 3. Keputusan tidak terprogram. Keputusan yang sifatnya tidak selalu terjadi dan berulang-ulang. Keputusan ini banyak dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu konsep pembuatan keputusan dalam kerangka SIM. 1. Structured Decision System atau SDS. Yang pertama, serangkaian prosedur dan mekanisme dalam rangka akumulasi data, penyimpanan, pengambilan yang didesain untuk mengkonversi data organisasi menjadi informasi yang sesuai dalam pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua yaitu data yang dimaksud meliputi data tentang klien, fasilitas, pegawai, penggajian, penyediaan, pelayanan, penyimpanan barang, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu data yang disimpan dalam database yang digunakan untuk level manajemen, operasional, menengah, dan atas serta untuk staff. Yang kedua yaitu Decision Support System atau DSS. Yang pertama, sistem komputer yang interaktif yang memiliki posisi pada mode keputusan analitis dan dispesialisasikan ke dalam database manajemen. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk membantu manajemen di dalam semua level organisasi dengan jenis keputusan yang struktur dan permasalahan yang tidak rutin. SDS tambah DSS sama dengan terdapat banyak kelemahan untuk diterapkan pada organisasi publik. The Interactive System Development Society atau ISDC. The Interactive System Development Society atau ISDC yang pertama adalah gabungan basic sistem informasi yang menggabungkan model tradisional dengan berbagai kelemahannya atau SDS dan DSS dengan menggunakan model baru yang lebih integratif. Yang kedua, dimungkinkan adanya adaptasi sistem terhadap perubahan yang terjadi karena faktor eksternal dan internal. Kelemahan kerangka ISDS, kelebihannya dapat diintegrasikan antara aplikasi SDS dan DSS yang bagi kerangka tradisional hal ini tidak mungkin karena sistem yang dikembangkan lebih parsial sehingga kemungkinan adanya duplikasi data, ketidakmampuan menyebarkan data antar unit-unit fungsional, serta kegagalan pembuatan keputusan manajerial lebih mungkin terjadi. Contoh pengembangan DDS pada PT Telkom. Penggunaan DDS pada Telkom Enterprise di dalam PT Telkom, Decision Support System atau DDS, sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Dalam PT Telkom, membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom Service akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini akan dapat membantu evaluasi pemilihan pengambilan suatu jaringan akses yang tepat yang akan dikembangkan PT Telkom. Dengan adanya Telkom Enterprise, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan customer untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan adanya DDS, akhirnya PT Telkom dapat cepat menanggapi keluhan-keluhan pelanggan dan pengambilan perusahaan pun akan lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan menggunakan DDS memberikan keuntungan bagi dua pihak, baik dari segi PT Telkom maupun dari segi konsumen. Sekian, terima kasih.